Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Mudah-mudahan negara kita semakin baik dalam masa pandemi ini dan Anda pun juga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Nah, ada yang bertanya pada saya, kalau Pilpres dan pemilu legislatif serentak, lalu apa relevansinya presidential threshold? Yang sekarang ini presidential threshold itu artinya partai politik maupun gabungan partai politik hanya bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden kalau memenuhi syarat, yaitu kira-kira punya kursi 20% atau punya suara atau gabungan suara sejumlah 25%. Nah, jadi pertanyaan itu kira-kira, lalu apa relevansinya ada presidential threshold kalau pemilu presiden dan wakil presiden serentak dengan pemilu legislatif? Jawabannya jelas, sebenarnya tidak ada relevansinya. Memang dulu ada yang namanya presidential threshold itu kan dimulai pada tahun 2004. Jadi pemilu presiden 2004 dengan undang-undang tahun 2003, undang-undang pemilu 2003 itu mengatakan bahwa untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, waktu itu ditetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus punya syarat 15% kursi atau 20% suara. Tapi kemudian di dalam aturan peralihan ada ketentuan bahwa untuk pemilu presiden 2004, pada waktu Pak SBY jadi mencalonkan diri pada waktu itu, bahwa khusus untuk pemilu presiden 2004, syaratnya tetap hanya 3% kursi, 5% suara. Itulah sebabnya pada waktu itu Pak SBY, walaupun Partai Demokrat pada waktu itu hanya 7% lebih, bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden secara sendirian, walaupun kemudian belakangan partai-partai lain juga ikut mendukung. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika tahun 2008 dengan Undang-Undang 2008 yang kemudian dimotori oleh PDIP saat itu, mengubahnya menjadi lebih tinggi lagi untuk presidential threshold, yaitu syaratnya 20% kursi atau 25% suara. Dan itu yang kemudian dilakukan tahun pemilu 2009. Mungkin waktu itu motivasinya adalah agar supaya Pak SBY dengan Partai Demokrat tidak bisa mencalonkan sendirian. Karena dianggap waktu itu Partai Demokrat yang pada 2004 hanya 7% dan 2009 pada saat itu dianggap rasanya sulit untuk menembus 20% kursi itu ataupun 25% suara. Nah, tapi nyatanya pada pemilu 2009 itu Partai Demokrat bisa mencapai 21% kursi suara, 21% suara, sehingga kursinya hampir 25%. Nah, jadi Pak SBY 2009 bisa mencalonkan diri, Partai Demokrat bisa mencalonkan Pak SBY secara sendirian, bahkan tanpa partai lain pun, walaupun kemudian ternyata partai lain yang lain juga banyak yang kemudian mendukungnya dalam pemilu 2009. Nah, untuk pemilu 2019, kemudian asas 20% kursi dan 25% suara sebagai syarat tetap diberlakukan. Fair. Karena itu 2009 juga dilakukan, 2014 dilakukan juga, kemudian 2019 juga dilakukan. Memang kemudian kita lihat hasilnya adalah polarisasi, karena hanya 2 calon yang bisa mencalonkan diri.
polarisasi itu yang kemudian menjadi persoalan ketika kemudian pemilih dibenturkan oleh pilihan yang terbelah satu dengan yang lain. Nah, tetapi yang 2024 ini, pemilu presiden 2024, walaupun syaratnya masih tetap 20% kursi dan 25% suara, persoalannya adalah karena dia menggunakan hasil pemilu 2019. Jadi hasil pemilu 2000 yang 5 tahun sebelumnya. Di sini ada masalah. Karena sebelum-sebelumnya pemilu presiden selalu didahului oleh pemilu legislatif. Jadi hasil pemilu legislatif pada tahun itu, pada saat itu, jadi hasil pemilu legislatif 2004 digunakan untuk pencalonan presiden 2024. Begitu juga 2009, begitu juga 2014, begitu pula untuk 2019. Yang menjadi masalah adalah pada waktu pemilu akan 2024 nanti sudah dicanangkan adalah pemilu serentak, yaitu bahwa pemilu legislatif, DPR, DPRD, dan DPD itu berbarengan dengan pemilu presiden. Sehingga pada waktu itu memang menjadi pertanyaan, lalu menggunakan hasil pemilu legislatif yang mana sebagai syarat untuk pencalonan presiden. Karena sebelum-sebelumnya itu menggunakan hasil pemilu saat itu, tahun yang sama, yang kemudian karena waktunya berbeda dengan pemilihan presiden, hasil pemilu legislatif itu digunakan sebagai syarat untuk untuk mencalonkan presiden pada pemilu tahun itu. Nah, dengan pemilu serentak, tentu saja tidak mungkin menggunakan hasil pemilu saat itu. Dan kemudian yang menjadi lucu adalah karena kemudian digunakan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Jadi untuk pemilu 2024, menggunakan hasil pemilu legislatif 2019 sebagai persyaratan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi ini sebenarnya melanggar teori tentang mandat dari sebuah pemilu. Dalam demokrasi, pemilu dilakukan secara berkala. Waktunya sudah ditentukan 5 tahun, kalau kita Indonesia, di Amerika 4 tahun. Di negara lain mungkin ada 6 tahun. Itu adalah mandat rakyat diberikan untuk siapapun yang berkuasa pada saat itu, baik di eksekutif maupun legislatif, selama 5 tahun. Yang setiap kali, 5 tahun sekali, mandat itu diperbarui. Jadi pemilu itu salah satu fungsinya adalah perbaruan mandat. Dan mandat itu diberikan hanya sewaktu 5 tahun buat negara kita. Begitu mandat itu diberikan lebih dari 5 tahun, dia menyalahi dari masa periode mandat yang diberikan oleh rakyat. Karena sebuah demokrasi harus bisa melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Koreksi terhadap mandatnya secara berkala pula. 5 tahun. Menggunakan hasil pemilu yang sudah expired mandatnya sebagai syarat untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun lagi berikutnya, membuat mandat itu seakan-akan berlaku selama 10 tahun. Padahal mandat hanya diberikan 5 tahun. Nah, ini yang menjadi masalah dengan pemilu serentak dan presidential threshold. Sehingga kalau pemilu legislatif serentak dengan pilpres, maka sekali lagi, seperti yang saya katakan sejak awal, tidak ada relevansinya lagi untuk membuat atau untuk menetapkan presidential threshold. Dengan demikian, pada dasarnya, ini juga kita lihat di negara-negara demokrasi lain, siapa partai manapun yang bisa
mempunyai calon atau mempunyai kursi di parlemen berhak mencalonkan calon presidennya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan partai-partai lain, atau partai atau gabungan partai yang ada di parlemen bisa mencalonkan calonnya sendiri. Sebenarnya begitu sebenarnya kalau ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden itu serentak. Tidak ada lagi threshold, tidak ada lagi relevansinya threshold. Maka kalau ada threshold, thresholdnya berapa? 0% mestinya. Nah, cuma kita di Indonesia tampaknya partai-partai yang sedang berkuasa di parlemen, mereka yang merupakan koalisi pemerintahan ingin mempertahankan model yang ganjil semacam ini. Dan itu adalah kenyataan politik. Dan itu artinya bahwa siapapun bisa saja atau siapapun harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang itu. Walaupun menurut saya undang-undang ini atau ketentuan dalam undang-undang ini khusus mengenai presidential threshold dengan adanya pemilu serentak menyalahi teori tentang mandat demokrasi, mandat pemilu yang berkala, dan batas dari ekspirasi sebuah mandat yang harus dilakukan koreksi secara berkala, pembaruan secara berkala setiap 5 tahun sekali jika di Indonesia. Ini yang persoalannya dengan presidential threshold itu. Belum lagi kalau kritik terhadap presidential threshold yang terlalu tinggi seperti 20% itu, tentu saja ini akan menyebabkan menerusnya polarisasi yang sebenarnya tidak perlu di dalam pemilihan presiden. Memang salah satu fungsi dari presidential threshold seperti dulu yang dilakukan baik sejak 2004, 2009, dan 2014, dan 2019 adalah membatasi jumlah presiden, calon presiden, dan wakil presiden. Intinya supaya jangan terlalu banyak. Walaupun sebenarnya punya pengalaman, pemilu 2004 itu ada 5 pasang calon presiden. Dan fine-fine saja. Pemilu 2009 itu ada 3 pasang. Pemilu 2009 ada 3 pasang. Masih ingat waktu itu Pak SBY dengan Pak Budiono, Pak JK dengan Pak Wiranto, lalu kemudian ada juga Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo. 3 pasang. 2004, 5 pasang. Maka tidak ada polarisasi, walaupun ada kemungkinan pemilihan presiden babak kedua, atau di mana 2 pasang calon kalau tidak ada yang memiliki 50% plus 1. Seperti yang terjadi pada 2004. Di mana pada babak kedua Pak SBY dan Pak JK berhadapan dengan Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi. Dan kita tidak melihat ada polarisasi, benturan yang berlebihan di dalam proses pemilu. Nah, cuma kita lihat bahwa 2019 adanya polarisasi yang sangat kuat itu menyebabkan terjadinya benturan-benturan yang sebenarnya berpotensi untuk mengoyak-ngoyak kebangsaan dan keindonesiaan kita. Itulah sebabnya saya rasa masih ada waktu untuk bisa mereka-mereka elit-elit bangsa ini, pimpinan-pimpinan partai, untuk menyadari bahwa 2024 untuk Pilpres 2024 sebenarnya dengan pemilu serentak tidak ada relevansinya untuk menetapkan presidential threshold. Kita bisa punya 3 pasang, 4 pasang, bahkan 5 pasang, dan justru mungkin itu
lebih baik bagi negeri kita. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.